Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Ini dapat lahan tapi seperti ini kawan-kawan. Gimana menurut teman-teman semuanya ini? Tapi tidak tahu kapan bisa ditanami kawan-kawan, karena modelnya ini tergenang air alias rawa. Kita perhatikan yang sudah pernah ditanami oleh tetangga kita ya. Sawit yang ada ini sudah diparit-parit ya. Namun perlu kita ketahui ya bahwa air ini sekarang sedang surut atau kemarau ya. Ini awal kemarau, tapi sudah mulai jarang turun hujan. Ini depan kita ini sebenarnya awalnya juga air nih ya. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat ya, dan saya survei ke lahan ini sebelum kemarau ini penuh dengan air sampai pantat saya ya. Paha kemudian sampai pantat. Nah, tergenangnya air itu bisa dilihat di kelapa sawit yang ada di depan kita ya. Yang kering-kering pelepahnya itu tergenang air sampai sana. Kemudian sebelah sananya tidak ya, yang sebelah sananya kering. Terlihat sekali kawan-kawan ya, bagian pelepah yang kering-kering itu awalnya tergenang oleh air, tidak dapat mampu menyerap unsur hara dengan baik ya. Ya, salah satu jalannya memang harus diparit kawan-kawan. Tapi di sini masalahnya genangan kolam yang cukup luas. Anda bisa melihat sampai ke sana ya. Sangat jauh. Itu sampai ujung sana, itu sampai ke depan sana ya, sampai jalan holing ya. Ini sampai ke sini. Ini sampai ke sana kawan-kawan tuh. Sampai ujung sana. Kalau bisa dilihat-lihat kamera ya, karena menghadap ke matahari ini ya. Enggak ada tanamannya, ini artinya tergenang air. Sedangkan yang di pinggir-pinggir sana itu ada tanamannya yang masih hidup, dan di pinggir-pinggir sana itu tanaman yang masih hidup, itu artinya yang tidak tergenang air. Jadi sangat luas ini. Nah, ini kalau kita tinggikan bisa, tapi memerlukan material yang sangat banyak ya. Jadi galinya ini bukan hanya dalam, tapi perlu diperlebar. Nah, resikonya karena luasnya ini cuma 1 hektar kawan-kawan. Jadi dari sana ke sana itu 50 meter. Jadi kalau kita ambil ke belakang itu, misalkan kita perluas paritnya untuk menimbun bagian atasnya, ya habis. Itu susahnya kawan-kawan. Kecuali berhektar-hektar seperti PT itu bisa kita perluas paritnya menjadi sungai ya. Itu bisa untuk dikeataskan lagi area bagian yang akan ditanami. Tapi kalau cuman 1 hektar gini kawan-kawan, terus kita berharap untuk memperlebar parit menjadi sungai, habis tanahnya. Susahnya di situ ya. Bisa kita parit sedikit-sedikit, tapi tidak terlalu dalam paritnya, dan tingginya dapatnya nggak seberapa. Kejadiannya seperti yang di depan kita ini kawan-kawan ya. Awalnya mungkin subur nih ditanami karena diparit ya, diparit kemudian ditanami, awal tanam subur, tanahnya juga gundukannya saya yakin nggak cuma segini dulu, mesti lebih tinggi karena belum tergenang air awalnya ya. Tapi ketika sudah ditanami, musim hujan tiba ya, itu tergenang air, lama-lama tanah yang ada di atas itu yang gelorot. Ya jatuh terendam, lama-lama ya ngempes lama-lama ya jadi lumpur. Kemudian kalau nggak ada pemeliharaan dinaikkan kembali ya akhirnya bagian parit itu akan buntu ya, meninggi, kemudian airnya juga akan naik menutupi permukaan tanah yang awalnya bisa ditanami itu. Nah, resikonya begini kawan-kawan ya, ujung-ujungnya juga begini sawitnya. Kalau kita betul-betul tidak bisa meninggikan dengan permanen ya, atau lebih tinggi seperti di PT-PT yang pernah kita lihat ya. Nah, sebenarnya tanah seperti ini kawan-kawan, kalau kita bisa meninggikan tanahnya itu sangat subur ya, sangat subur tanahnya. Asal bisa kering ya, bisa ditinggikan ya, kemudian paritnya didalamin, betul-betul bagian yang kita tanami walaupun musim hujan itu tidak tergenang air, itu sangat subur. Karena apa? Karena awalnya memang humus tok ini kawan-kawan. Awalnya memang sangat banyak humusnya karena banyak sekali rumput-rumput atau kayu-kayu lapuk yang sudah lama sekali tersimpan di sini dan menjadi bagian satu kesatuan menjadi tanah yang ada di sini. Itu sangat subur sekali tanahnya sebenarnya kalau kita bisa meninggikan ya. Potensinya sangat bagus. Ya itu tadi ya, dengan syarat ya itu modalnya lumayan kawan-kawan kalau memperbaiki seperti ini ya. Kecuali memang ada 3 hektar ya, 3 hektar itu kita bisa bikin
parit sungai ya, parit yang besar. Dengan lebarnya parit itu mampu menampung lebih banyak air lah, istilahnya seperti itu ya. Kemudian baru kita bikin parit cacingnya. Itu lumayan kawan-kawan ya, sehingga tanah yang ditumpuk tersebut bisa menopang heksa yang bisa menjadi perawatan lahan kita ya. Tapi kalau cuman parit kecil-kecil, saya yakin kedepannya kalau sudah mulai musim hujan lagi kawan-kawan, itu akan tergenang lagi ya. Ujung-ujungnya ya seperti ini yang di depan kita ini ya. Nah ini saya yakin awalnya juga nggak seperti ini kawan-kawan ya, pasti bagus awalnya pada saat tanam. Lama-lama ya tergenang ya mati ya, bagian paling terendah itu mati, kemudian yang bagiannya agak tinggi sedikit ya nggak bisa dipanen. Boro-boro mau dipanen kawan-kawan, mau menyelamatkan, memelihara yang arah ke sini mau mupuk aja nggak bisa, mesti tergenang air sampai ke atas ya, mas, tergenang air. Jadi nggak ada bagian datarannya itu sudah tenggelam, nggak bisa ya, itu susahnya kalau sudah tanah rawa itu ya. Ya bagi anda-anda yang punya tanah yang mineral ya, yang biasa seperti yang di ujung sana itu yang ada karetnya itu, ya bersyukur aja kawan-kawan, itu tanpa pemeliharaan yang cukup rumit ya, biaya tidak terlalu besar, sudah bisa langsung ditanami ya. Tapi kalau seperti ini harus ekstra mengeluarkan dana yang lebih. Makanya saya anjurkan lagi-lagi pada teman-teman yang baru mencari lahan, apalagi baru-baru mau melihara sawit, jangan cari yang seperti ini kawan-kawan ya, kecuali sangat terpaksa, karena 2 kali lipat biayanya ya. Biaya untuk memperbaiki ini itu sama aja kita bisa membeli bibitnya ya, bahkan dapat sangat banyak ya. Ya itu, tapi kalau sangat terpaksa sekali gak ada lahan lain sama sekali, dan kita suka dengan lahan tersebut dan kita belinya juga murah, ya nggak apa-apa, buat aset aja kawan-kawan. Seperti yang saya alami ini, nggak tahu ini bisa ditanami atau tidak. Suatu saat siapa tahu air-air yang ada di sini ya, ini kan genangan air dekat dengan perusahaan kawan-kawan. Siapa tahu suatu saat perusahaan punya mau mengelola air ini dengan cara diparit kemana atau dibikinkan seperti apa, sehingga tuh bisa turun dan surut, tanah ini bisa dikelola. Tapi ini kedepannya nanti kalau misalkan kering semua ya, tetap kita rawat kawan-kawan. Jadi nanti misalkan kering semuanya, pas dilalah kemaraunya panjang ya, ini kering sama sekali nggak ada airnya, ini kalau sudah kemarau panjang itu kita datangkan heksa ya, kita rawat, kita bikinkan parit kembali yang bagus, walaupun toh seadanya ya. Mungkin kalau saya bikin betul-betul seperti di PT, habis tanahnya kawan-kawan. Karena harus memperlebar parit ya. Mungkin bagian tengah yang saya perlebar paritnya ya, bukan di pinggir ya. Kalau pinggir itu kan batas ya, kalau kita perlebar habis punya kita ya. Tapi kalau di tengah-tengah kemudian kita parit besar kemudian memanjang gitu ya, siapa tahu bisa juga seperti itu ya. Kita lihat nantilah ke depannya seperti apa, mudah-mudahan bisa aja. Oke kawan-kawan, mungkin itu info-info ya buat teman-teman semuanya. Barangkali teman-teman mempunyai kendala yang sama dengan lahan yang seperti ini. Memang jalan satu-satunya ya harus diselamatkan tanahnya dari genangan air, itu yang paling utama. Jadi kita mau tanya pupuk segala macam itu nggak sampai ke sana kawan-kawan. Jadi genangan airnya dulu sudah harus ditanggulangi dengan baik ya. Kalau itu sudah beres, nggak ada lagi genangan air di piringan kita, baru kita beranjak ke masalah pupuk kan gitu ya. Oke, sampai di sini semoga bermanfaat bagi teman-teman. Selain mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.